enzim itu bekerja pada sistem pencernaan makanan. Apa tujuan untuk kita di sini? Tujuannya pada ini. Pertama, mengambil proses metabolisme yang terjadi pada tubuh. Itu faktor-faktor yang membantu proses metabolisme pada anak hidup, mampu menginfeksi metabolisme dan mampu melakukan percobaan. Tapi ini kita akan hanya pada pemahaman mengenai implementasi metabolisme pada anak hidup. Baik, kita akan ulangi awali dengan sebuah gambar ini. Kalau kita lihat gambar di sini adalah apa ini ya? Biji-bijian sebagai bahan makanan. Nah, kalau kita lihat di sini, biji-bijian ini ada apa saja? Sini kan? Jagung, Pak. Jagung, jelas semuanya. Jagung, Kacang, kemudian itu ada roti, kemudian apa ya? Apa ada ya? Beras ya. Nah ini merupakan bahan makanan yang ini kita kategorikan sebagai makanan yang memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna, walaupun tidak ada protein yang sifatnya hewani. Ya, kalau di sini kan walaupun tidak ada hewani, tapi di sini ada kacang. Kacang itu merupakan sumber protein nabati ini. Dan ini semuanya karena merupakan biji-bijian, berarti merupakan semuanya sumber makanan nabati. Dan nah kalau misalkan seperti ini kita akan bisa hidup sehat ini. Ya, kalau kita tuh makan setiap hari seperti ini, ya tanpa hewani, ini disebut sebagai vegetarian ya, vegetarian. Jadi tinggal menambahkan aja apa nih sayuran aja ini. Makan ini sudah sangat sehat. Dan kenapa? Karena lemaknya sedikit, ya, proteinnya banyak. Ini kita merupakan, kalau sini kita akan merupakan makanan yang disebut sebagai makanan vegetarian. Ya, ini merupakan makanan yang sehat nih, ya, karena sebenarnya kan penyebab adanya gejala-gejala terganggunya metabolisme tubuh dan kepada pencernaan itu kan dari makanan sebenarnya. Makanan yang mengandung unsur T3G, T3G apa saja sih? Ya. Pertama apa? Gula. Yang pertama adalah gula. Gula merupakan sumber pertama penyebab kerusakan atau penyakit pada lambung, pada pencernaan. Karena nantinya kan misalnya adalah ada penyakit diabetes, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua garam. Garam pada beberapa orang yang sudah di atas usia 40 tahun itu menyebabkan adanya hipertensi dan juga hipotensi. Apa hipertensi? Tekanan darah tinggi. Apa hipotensi? Tekanan darah rendah. Nah, itu berhubungan dengan garam semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga gurih. Gurih itu cenderung kepada sifatnya yang merupakan penyedap rasa. Roiko, Masako, Sasa, Ajinomoto, dari apa ya? Itu Maggi, ya. Padahal semuanya untuk penyedap rasa yang alami kan bisa mencampurkan dua tadi. Nah, kita bisa mencampurkan garam dengan gula, itu menjadi gurih sebenarnya mah. Nah, kita mah bisa menambahkan gurih sebagai penyebab daripada adanya kerusakan atau gangguan pada sistem pencernaan. Misalnya, memang ini tidak berlangsung sekaligus, tapi bertahap ya, bahwa kita
kalau kecilnya itu sudah banyak mengkonsumsi gula, nah kita nanti akan tahu akibatnya ketika kita sudah dewasa, di atas usia 40, di atas usia 50, baru terasa akibatnya kita tuh kecilnya dia sampai remajanya senang makan gula atau senang yang manis-manis. Kita punya nanti udah tua, dia udah 100 tahun. Pun demikian dengan silangannya kita sering makan yang mengandung garam itu juga sama. Rasanya mana nanti setelah usianya di atas 1 tahun itu akan terjadi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Ya, bagi yang sifatnya G-urik itu mah, ya, kalau G biasanya terdapat pada masakan-masakan yang sifatnya junk food ya, atau makanan siap saji kebanyakan gurihnya. Dan akhirnya saya ingin bertanya nih, namun sebelah ceker, sebelah keluarga, sebelah kerupuk, ya, apakah itu makanan atau apa ini? Makanan. Apakah sehat atau tidak sehat? Kurang sehat. Kenapa saudara? Kenapa tuh? Sebab tidak sehat kenapa? Aci-acian. Itu semuanya kalau kita lihat dari bahan dasarnya adalah tepung tapioka, ya kan? Atau dari bijian, ya kan? Pak, kupit Pak. Kupitnya, Sebelah dikukus-kukus. nah, sebaiknya memang begitu. Jadi ada unsur penyeimbang sebelah kayak tomat, kerupuk, yang nawan itu warna-warni deh, ya. Kalau tadi pagi ini dengan adanya sayuran, nah, itu sama kita. Kalau kita makan misalkan indomie atau juga ayam mie rebus atau mie goreng, ya, ditambah nasi. Nah itu kan semuanya adalah dua hal yang memang semuanya sama apanya, sama zatnya. Itu berbeda namanya. Atau disebut sebagai mie yang berupa beras atau nasi, sama-sama merupakan sumber karbohidrat gitu. Nah, itu akan kita bahas bagaimana di sini peranan enzim yang terdapat pada beberapa alat organ pencernaan. Ya, kan organ pencernaan sebenarnya ada berapa sih? Organ pencernaan itu 1, 2, 3. Itu apa? Mulut. Kedua, tenggorokan. 3, lambung. 4, usus. 5, susah. Ada 5 organ yang merupakan merupakan alat untuk terjadinya proses pencernaan makanan. Nah, ini metabolisme dan metabolisme. Nah, itu sebenarnya penguraian dari asalnya acidity sebagai bahan-bahan yang tidak tersederhana menjadi lebih kompleks nantinya, karena nanti akan dihasilkan beberapa zat yang sifatnya lebih khusus. Misalkan kalau dari protein yang kita makan itu nggak langsung dibuat nggak langsung dicerna, jadi nanti enzim juga akan dipilah-pilah sehingga menjadi bagian sebagai polilipid atau poliprotein yang siap diarahkan ke seluruh tubuh. Itu melalui pencernaan tadi. Pencernaannya dari awalnya sudah ada 2 pencernaan yang pertama adalah ada pencernaan mekanik, ya, yang mana yang berfungsi gigi merupakan proses pencernaan mekanik, karena gigilah yang mengunyah dan merobek, yang menggerus makanan atau gigi. Nah, gigi punya enzim juga, gitu. Enzim apa namanya? Enzim peptialin. Karena semua makanan kita makan, apakah itu protein, yang mineral,
ya vitamin atau juga karbohidrat, semuanya akan berubah menjadi amilum namanya atau zat gula semuanya. Ya, nanti masuk ke kerongkongan, dia ke lambung, dan juga ada lagi proses pencernaannya adalah kimiawi sama. Kalau di gigi namanya pencernaan secara mekanik, karena dikunyah, dirobek-robek oleh tarik. Kita kan punya rumus 4 2 4 jadi 4 itu adalah 4 gigi seri depan ini seri 4 bawah 4 belakang 4 bawah 4 atas 4 2 gigi tarik bawah dan juga di atas jadi 4. Dia geraham itu berapa semua jumlahnya? 4 bawah belakang ke bawah atas 8, jadi semuanya adalah 32 banyak. Maka menurut teori yang umum itu umumnya yang paling sempurna adalah sebanyak 32 kali. Tapi hese karena mungkin jamaah ini pada mau makan langsung telan ya sebenarnya tidak ada masalah sih kalau kita masuk ya sedikit pelan, tapi itu adalah akan merepotkan kerja lambung ya, karena dia menerima makanan yang secara masih kasar secara ya kan. Sebaiknya makanan teh dipunya dulu 32 kali baru ditelan melalui lidah dorongkan ke tenggorokan lalu masuk lambung. Nah, lambung kalau sudah menerima makanan yang lembut itu langsung kerja itu ringan begitu, keberat ini ya. Coba ya kita bayangkan ya, kita mungkin kalau kita membedakan ya, kita sarapan aja makan bubur dengan makan nasi sarapan lebih cepat mana laparnya? Bubur. Karena bubur sudah sangat lembut, sudah langsung dikenalan. Yang punya sedikit banyak dipekan karena saya ini suir ayam ya kene dibumbunya, kemudian ada kene kacang kedelai kene yang punya juga ada kerupuk jadi itu punya sedikit itu sudah merupakan makanan yang sia-sia dicerna secara kimiawi oleh lambung, sehingga lambung bekerja langsung dan itu memastikan gejalanya adalah kita akan lapar lagi. Karena apa? Karena memang sudah langsung dicerna gitu oleh lambung teh. Dan dengan nasi kan punya teh adanya, kemudian baru di engine-nya engine perjalinnya bekerja langsung didorongkan ke lambung, sehingga ada prosesnya ada bagian-bagian yang memang memerlukan waktu sebelum sampai ke lambung, sehingga nantinya proses lambung akan ya kerjanya normal, tapi nanti akan menghasilkan berjalannya lapar nanti setelah sekitar 5 atau 6 jam ke depan kan. Nah itu, jadi kalau kita sarapan pagi yang mana, maka jam 12 teh mulai lagi kerasa teh bukan nanti ya kalau yang itu udah merasa. Kalau sekarang makan bubur mah jam 6 pagi makan bubur, yang sahabatnya setelah lapar lagi bukan lagi kan sudah mencerna ya. Nah, itu bedanya. Maka di sini kan sudah ada prosesnya adalah proses sederhana, itu berarti sudah dibelah-belah ini yang bentuknya berarti apakah ini karbohidrat, apakah ini protein, apakah ini yang primas ini
atau vitamin. Tapi dari kesunahan di sini, kesunahan dari sini, ini jelas sebagai penopang adalah yang oke, berarti ini adalah karbohidrat. Terus sebagai karbohidrat adalah karbohidrat itu sebagai zat untuk memakan, itu adalah karbohidrat. Kemudian yang mengatur berarti adalah protein, yang warna yang ini yang protein. Ya, sedangkan yang limas itu adalah vitamin dan mineral, karena memang vitamin dan mineral itu tidak banyak yang diperlukan itu sampai juga. Kalau yang namanya karbohidrat itu sama protein itu perlukan, bahkan untuk kalorinya untuk laki-laki itu ya dewasa atau juga laki-laki di atas usia misalkan usia SMP itu kan di sekitar 12 itu sudah merupakan manusia yang dewasa untuk kebutuhan kalorinya. Cowok itu memerlukan per hari itu 3.000 kalori cowok, sama cewek mah dikit lah 2.500 ya, bedanya kopek ya. Nah, itu karena kenapa laki-laki lebih banyak memerlukan kalori, karena biasanya laki-laki mah bekerjanya itu double ya, pikiran ya, tenaga, biasanya seperti itu. Kalau kebanyakan yang bekerja apa yang bekerja tangan aja gitu ya, jadi geraknya aja ya, masak kan, atau juga cuci piring kan, dia memerlukan ini, dia memerlukan pemikiran tambahan. Makanya kebutuhan kalorinya pun kebanyakan cewek itu adalah ya mungkin segitu 500, kecuali kalau hamil hampir sama yang bukan cowok 3.000 kalori per hari. Tuh ya, biayanya sampai pagi sampai sehari itu kan dari bisa dari 3 kali makan, sarapan, makan siang sama makan malam juga hanya 2 kali, makan jam 10 sampai jam makan jam 5 juga sama, harus cowok mah 3 hari ya. Tapi artinya sudah seimbang ya, kalau kalian bisa bertahan seperti ini ya, tiap hari itu makan makanan yang 3.000 kalori, yaitu misalnya akan teramat dengan baik si lambung teh gitu ya. Kalau misalkan makanya tidak teratur ya, kadang-kadang makan waktu kadang-kadang kemakan, itu bisa membuat pada gejala lambung bermasalah. Lambung bermasalah itu misalnya akan timbul gejala masuk sebagai atau juga GERD kalau misalnya itu karena lambung tidak menerima rutin makanan harus ada teratur ya, makanan ya, makan jam 7 sarapan, jam 6 sarapan, jam 4 jam 12 makan siang, dan jam 6 jam 7 makan malam. Teratur begitu itu akan lambungnya akan lancar, stabil gitu. Ini namun tidak turun gitu. Pagi misalkan kalau menjemukan biasanya ketika banyak terdapat kerjaan itu lupa pada makan, nah ini yang berbahaya gitu. Dan harus sama diimbangi, banyak kerja makannya harus teratur. Dan ini nantinya bermasalah dengan lambung. Nah ini bentuk daripada enzim sebagai sebagai pemercepat ya, reseptor untuk menyusun atau menguraikan berbagai bahan yang masih kasar menjadi bagian yang sangat kecil dan nanti akan diadakan oleh sel-sel merah, dan juga dengan bantuan jantung dan juga oksigen dari paru-paru seluruh tubuh. Maka enzim di sini adalah sebagai zat untuk memilah-milah sampai bagian yang
mikrosel lalu diarahkan seluruh tubuh. Nah, itu berlangsung selama tubuh masih diberi hidup. Ya kan di tubuhnya ada dua organ yang memang tidak pernah berhenti bekerja. Dalam badan tidur, apa itu? Jantung dan paru-paru. Itu merupakan dua organ vital yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berdetak, tidak pernah berhenti menghembuskan dan menghirup oksigen dan juga karbon dioksida. Itu tidak terus dalam paru-paru. Soalnya kalau di dalam badan itu juga itu berbeda terus. Jantung dan detak dan juga hembusan nafas itu adalah dua organ, bahkan saking vitalnya itu jantung itu dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang belakang di depan sini, dan juga paru-paru itu sama, itu dilindungi oleh rusuk ya, ada itu sini sampai ke tulang belakang juga, sehingga saking pentingnya vitalnya itu organ paru-paru dan jantung ya, memang sangat sempurna penciptaannya. Itu dua organ itu dilindungi oleh tulang-tulang yang melindungi gitu. Ya, kan perut masih mah nggak ada pelindungan tulang di sini dari perut mah. Kenapa yang perut nggak ada pelindungan tulang? Ya nantinya ada untuk menyimpan itu menyimpan rahim di sini mah. Untuk berdua somah menyimpan lemak di dalam perut sehingga tidak ada pelindung. Ada pelindung tulangnya di dalam perut mah. Tapi ada ini itu ada masuknya sampai ke belakang itu terus bulan saya mau dilindungi dua organ vital manusia, jantung dan juga paru-paru ya. Dan juga ada ada hanya sedikit masih hanya sekepala tangan sampai sedikit ke gereja itu bisa sedikit sekepala tangan orangnya. Saya ini itu saya. Nah, ini nanti ada empat rongga bagian lah nama. Ada bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan. Nah, yang bertugas untuk menemukan oksigen dan itu adalah yang bilik kiri dan serambi kiri. Ini nanti akan mengandung oksigen dan juga nanti akan membawa daripada makanan yang diserahkan ke darah sebagai penyalurnya. Tidak, nah itu ada tiga bagian, empat bagian. Ada saudara merah, saudara putih, saudara merah itu eritrosit, saudara putih leukosit, darah trombosit, dan membran darah itu eosinofil ya. Semua itu merupakan butiran-butiran yang sangat membawa hasil pencernaan itu dengan bantuan juga jantung yang mendetak semua itu meningkat. Nah itu sedikit rupa kerjanya. Jadi kalau jantung disia-siakan sama paru-paru disia-siakan itu akan sangat berbahaya. Ya, ngomong tiba-tiba kita sedang taman, coba ada kayak wahid menghalangnya berupa nikotin, ya rokok lah istilahnya. Itu yang sebenarnya menghambat kerja paru-paru karena dan memang rokok itu kan tidak disalahkan sebagai pembunuh karena memang itu adalah rumah manusia sendiri ya kan. Manusia rokok ya akan mempengaruhi kerja kerja paru-paru dan jantung nantinya ya. Tapi kalau lama ya juga rokok ya kawannya juga. Tapi kita harus sedang diri lah tong siap tapi kering dan nama tadi ya rumah ayah nasna ya keramun jangan ada berasap ya. Lalu akan membagi kepada kerja jantung dan juga paru-paru. Tapi
herannya teh kenapa masih kita buka karena manusia mah lamun can nyata geringna can biasanya ya pengalamannya adalah apa ya saya juga kalau kan kedua berjalan untuk merokok enak ya namun tak tapi kesal mah oh sudah rokok sekarang emang itu sederhana dan Sudah Pak selalu dan lamun berpikir banyak yang tidak asalnya karena orang mah sangat ayah masalah sebenarnya saya berarti di pikiran yang membuat podcast asa sebenarnya de itu kita ayah gitu apa wae ya karena kita belum dapat solusi kita kopi kemudian itu timbul sih teh apa gaya imajinasi itu berkembang ya karena salah juga karena memang ada juga unsur-unsur untuk memberikan rangsangan kepada otak kita untuk berimajinasi atau untuk berpikir ke depan bagaimana memecahkan sebuah masalah ya itu biasanya adalah dengan rokok tadi mungkin tapi kebanyakan mah ya yang nggak rokok ya naon ya nggak ke gunung atau ke mana gitu ya atau mengingai laut di akarium itu juga sama sebagai sumber impresi. Jadi kalau kita merokok mah agak mudah dengan mobil ya oke ya kan rokok itu akan timbul sedikit imajinasi ya tapi yang sedikit ya misalkan bagaimana menciptakan salah kehidupan ya seperti itu. Jadi ada sisi positifnya tapi memang rokok kebanyakan adalah negatifnya ya tapi bagaimana cara kita enzim? Enzim kan ada 4 di tubuh. Ada enzim yang bekerja tadi di mulut, namanya enzim petiain yang nantinya akan menjadi ambil. Tidak ada di lambung. Lambung kan ada apa aja? Ada enzim ACL, sangkota, ada enzim lipid yang terlemak dan ada pepsin ya pepsin itu yang mengubah protein pepton. Jadi ada 4 enzim yang bekerja untuk pencernaan makanan. Satu terjalin di gigi dan di gigi di mana enzimnya sebenarnya di dalam. Nah itu adalah memberikan enzim sekaligus untuk merupakan makanan ya karena punya luka kira jadi mau ludah berlebih teh apa dibuang gitu ya tapi kalau sebaiknya mah berarti tidak dibuang karena memang itu adalah sebagai perumahan makanan sebenarnya makanya kita harus menjaga sehingga tetap stabil supaya dapat mencernahkan yang baik ya juga jangan banyak makan makanan yang sebabnya terlalu dingin maupun terlalu panas sudah lama jadi bisa dia itu memakan makanan asal bukan terlalu dalam keadaan istilahnya nggak terlalu dingin nggak terlalu panas ya kurang begitu ya jadi dia dapat langsung bekerja karena satu udah enzim petiain yang nanti akan membungkus itu menjadi merupakan kemudian dorongan langsung masuk ke lambung ya nanti juga di mana juga punya saluran tidak terlalu karena nanti ada faring lari nanti faring itu nanti untuk saluran dari mulut ke lambung tapi sebelum hari kita lari ada katup untuk bagaimana kita bernafas, bagaimana kita tuh makan. Jadi tidak akan pernah bersatu kita bernafas dan just mengunyah makanan itu enggak